Ketika seseorang mengalami sakit, seharusnya menyadari bahwa Rasulullah SAW manusia yang sudah Allah muliakan, yang sudah Allah jaga dari kesalahan, yang sudah Allah jamin surga, dia juga pernah mengalami sakit. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku, faqultu ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadidan." Qala ajal, inni aw'aku kama yu'aku rajulani minkum. Qultu dhalika anna laka ajraini. Qala ajal, dhalika kadhalika ma min muslimin yusibuhu adhan syawkatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyi'atih kama tahuntu syajaratu waraqaha. Aku pernah menjenguk Rasulullah SAW ketika beliau sedang mengalami sakit. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya Anda sedang merasakan sakit yang sangat berat." Beliau bersabda, "Benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa dua orang dari kalian." Maksudnya 2 kali lipat. Aku berkata, "Apakah sebab itu Anda juga mendapatkan pahala 2 kali lipat?" Beliau bersabda, "Benar, seperti itulah. Dan tidaklah seorang muslim yang mengalami suatu musibah berupa penyakit atau yang lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan setiap kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5216. Ketika seseorang mengalami sakit, seharusnya menyadari bahwa ketika tidak adanya rasa sakit yang dialami, bisa jadi membuat dirinya semakin angkuh dan semakin lalai. Lihatlah Fir'aun, yang tidak pernah Allah berikan rasa sakit selama hidupnya, malah membuatnya semakin angkuh hingga berani mengakui dirinya sebagai Tuhan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faqala ana rabbukumul a'la." Dan dia Fir'aun berkata, "Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi." Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. Ketika seseorang mengalami sakit, seharusnya menyadari bahwa waktu sakit lebih sebentar daripada waktu sehat. Dan sebetulnya keadaan sakit dan keadaan sehat, keduanya merupakan ujian dari Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kalian akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Maka ketika aku sakit, aku menyadari bahwa Allah yang mampu memberikan kesehatan untukku. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wa idza maridtu fahuwa yashfi." Dan apabila aku sakit, Dia Allah yang menyembuhkanku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Maka ketika aku sakit, aku menyadari bahwa setiap sakit yang aku alami pasti ada obatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Likulli da'in dawa'un, fa idza usiba dawa'ud da'i bar'a bi idznillah azza wa jalla." Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit tersebut dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 4084. Maka ketika aku sakit, aku menyadari bahwa sakit yang aku alami bisa menghapuskan dosa-dosaku. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adan, wala ghammin, hatta syaukati yushakuha, illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah berupa keletihan, penyakit, keresahan, kesedihan, gangguan, dan kegundahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah pasti akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5210. Ingatlah saudaraku, karena bisa jadi rasa sakit yang sedang Allah berikan kepadamu itu sebagai tanda cintanya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Hadis riwayat Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami nomor hadis 1706. Bersabarlah saudaraku, karena akan selalu ada pertolongan Allah untuk hambanya yang mau tetap bersabar ketika menerima ujian. Rasulullah SAW bersabda, "Wa anna nasra ma'as sabri." Sesungguhnya pertolongan Allah akan datang bersama kesabaran.
Hadis riwayat Al-Arnaud dalam kitab Takhrijul Al-Musnad nomor hadis 2803. Berdoalah saudaraku, karena ketika kamu berdoa kepada Allah dalam keadaan sakit atau kesulitan lainnya, yakinlah doamu akan segera dikabulkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahun ma'allahi qalilan ma tadhakkarun." Bukankah Dia Allah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya serta menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kalian sebagai khalifah, pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kalian ingat. Quran Surat An-Naml ayat 62. Saudaraku, mungkin sakit yang kita alami lebih ringan dan tidak sepayah yang dialami Nabi Muhammad SAW. Ketika demam, mungkin suhu badan kita hanya sekitar 38 hingga 40 derajat Celcius. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah demam dengan suhu badan sekitar 76 hingga 80 derajat Celcius. Seperti suhu air panas yang hampir mendidih panas. Subhanallah, 2 kali lipat dari rasa sakit yang kita alami. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, "Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku, fa wada'tu yadi alaihi fa wajadtu harrahu baina yadayya fawqa al-lihafi. فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك قال إنك ذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء قلت يا رسول الله ثم من قال ثم الصالحون إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلى العباءة يهويها وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء." Aku pernah menjenguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sakit panas atau demam. Aku meletakkan tanganku dan aku mendapati panasnya terasa hingga di atas selimut. Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah panasnya sakit yang menimpa dirimu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya begitulah kita. Ketika dilipat gandakan cobaan bagi kita, maka akan dilipat gandakan juga pahalanya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling keras cobaannya?" Beliau menjawab, "Para nabi." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Kemudian orang-orang salih." Beliau menjawab, "Kemudian orang-orang salih." Salah seorang di antara mereka yang dicoba dengan kefakiran sehingga tidak menemukan kecuali mantel atau pakaian untuk dia pakai. Dan ada salah seorang dari mereka yang senang dengan cobaan, sebagaimana salah seorang dari kalian senang dengan kemewahan atau harta. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4014.